Sekarang gue mau ceritain kejadian yang dialamin sama Rizky. Rizky ini nyeritain tentang pengalaman horornya waktu pas dia lagi liburan di villa di Puncak. Tepat di tanggal 3 Mei 2023, Rizky itu sama 10 temennya. Ini dia nulis tapi semua disamarin ya namanya. Ada Abizar, Rio, Abbas, Maul, Hasim, Baim, Zaru, sama Givari, sama Ranu. Jadi bersepuluh nih sama Rizky. Cowok semua nih? Cowok semua. Oke. Mereka itu ngerencanain buat liburan ke villa sebelum wisuda sekolah. Nah by the way itu mereka semua tuh masih sekolah tapi kayak tinggal nunggu kelulusan aja. Nah sembari nunggu kelulusan makanya mereka tuh mutusin buat liburan ke Puncak. Sekolah apa nih, dia SMA gitu? SMA. Oke. Liburannya juga cuma sehari semalam lah. Nah kata Rizky, villanya itu dibilang horor enggak, tapi awalnya ya hawanya tuh kayak aneh gitu. Villa itu tuh kalau pertama kali masuk, gerbangnya kayak ada lahan parkir yang muat 3 mobil. Dan di samping lahan parkir itu tuh ada kolam renang. Dan kayak rumah penjaga villanya kita sebut aja namanya Kang Asep. Oke. Ini gue ngejelasin kayak tata letaknya si villa itu dulu ya, biar lo kebayang berdua. Pintu masuk ke villanya itu kita harus naik tangga dulu. Tapi sebelum masuk pintu itu ada teras dan ada jalan lumayan kecil buat kayak ke saung gitu, ke gazebo. Kalau misalnya malam, jalan ke situ tuh serem banget, gelap soalnya. Habis itu masuk dari pintu utama, itu view-nya langsung ke tempat karaoke sama dapur. Kalau jalan ke kanan itu ada pintu kamar nyempil, tapi isinya tuh ada lumayan gede lah. Kayak kamar yang gede banget gitu, di jalan itu. Ada 4 kamar, 3 kamar di bawah, dan 1 kamar di lantai 2. Kamar tidur itu tuh masing-masing ada kamar mandinya, kecuali 1 kamar yang ada di lantai 2. Ada tempat karaoke juga, dan tempat karaoke-nya itu tuh lumayan deket lah sama kamar mandi dan kamar tidur. Dan di belakang tempat karaoke itu ada tangga buat ke lantai 2. Jadi kayak gambarannya tuh kayak kalau misalnya kalau keluar kamar itu tuh harus ngelewatin tangga dulu, barulah ke tempat karaoke. Dan tangganya itu di belakang bangku persis tempat karaoke itu. Nah dapurnya itu juga cuman sekat pakai tembok, tapi nggak full, jadi kalau bisa ke dapur tuh gampang lah. Singkat cerita, dari siang sampai abis isya mereka tuh di sana aman-aman aja, belum ada kejadian yang aneh-aneh lah kasarannya. Tapi pas tanggal 8 itu udah lumayan serem tuh. Ada kejadian tipis-tipis gitu. Di jam setengah 8 itu ada yang karaokean, ada yang main Mobile Legends, ada juga yang masak buat makan malam. Sampai di jam 10 malam, akhirnya pada makan-makan lah. Setelah makan ada yang beres-beres, ada yang lanjut mabar, ada juga yang langsung ke kamar. Sebagian ada yang lanjut karaoke, dan suasana malam itu tuh hujan deras banget. Dari maghrib sampai malam itu jam 10 tuh kata si Rizky tuh hujan deras banget. Mereka masih ngelakuin kegiatan masing-masing sampai akhirnya jam 11 malam itu ada yang lapar banget dan minta beli makanan. Akhirnya Rizky sama Abbas tuh bilang kayak udah kita aja yang cabut. Jadi mereka berdua nih yang keluar buat cari makan dan sekalian beli persediaan makanan buat besok sarapan. Gak lama mereka nyari makanan tuh di luar, mereka tuh sampai villa lagi sekitar jam setengah 1-an pagi. Tapi pas mereka balik, itu tuh kayak ada yang aneh lah. Kang Asep yang penjaga villa yang tadi gue bilang, itu tuh tiba-tiba kayak lari cepet gitu ke arah pojok villa tengah malam. Nah Rizky sama Abbas tuh pertama kayak ngeliatnya apaan nih gitu, tapi mereka mutusin buat cuek aja, bodo amat. Tapi pas mereka naik ke tangga, tiba-tiba nganter banget ada bau kemenyan Nat. Tiba-tiba aja tuh waktu pas dia naik tangga masuk ke villa, tiba-tiba ada bau kemenyan. Tapi Rizky tuh di situ kayak nge-keep sendiri ceritanya, biar teman-teman yang ada di villa tuh nggak takut. Nah pas sekitar jam 2-an pagi, akhirnya semua udah pada ngantuk dan mutusin buat ke kamar masing-masing buat tidur. Ada yang tidur di sofa juga tuh di tempat karaoke, ada yang tidur di kamar yang lantai 2. Nah si Rizky sama Abbas ini tadinya satu kamar, tapi perasaan Rizky tuh nggak enak pas masuk ke kamar itu. Akhirnya dia tuh mutusin buat tidur bertiga sama temennya, namanya Rio sama Abizar. Jadi kayak si Abbas tuh tinggal sendirian gitu. Jadi kamarnya itu yang gue jelasin di awal, deket tangga itu ada kamar tidur sama kamar mandi. Kalau dari turun tangga itu ke kanan ada pintu kamar tidur yang ditempatin berhadapan-hadapan sama pintu kamar mandi, jadi depan-depanan gitu. Nah kalau lurus dikit itu ada pintu kamar satu lagi. Kalau digambarin tuh jalan buat ke kamar itu tuh kayak ada lorong dikit itulah. Jadi gak jauh tuh dari kamar yang tempat mereka tidur ini. Singkat cerita, Rizky udah di kamar bertiga sama temennya yang tadi gue bilang sama Rio sama Abizar. Rizky itu mau tidur cuman lampu kamarnya tuh udah dimatiin. Jadi kayak yang hidup tuh cuman lampu kamar mandi doang. Posisi jendelanya itu ada di sebelah kanan kalau kita tidur telentang. Dan view dari jendela itu bisa ngeliat city light, bisa ngeliat arah jalan, lihat gazebo, terus ada juga lemari gitu. Nah si Rizky ini nyoba
buat matiin lampu kamarnya. Jadi pengennya tuh cuman ada penerangan lampu dari kamar mandi doang. Ya. Nah, pintu kamar mandinya itu di kamarnya Rizky ya, itu tuh kayak pintu kamar mandi di hotel gitu loh, yang kaca, tapi kayak ngeblur gitu. Iya, paham. Oke. Nah, Rizky matiin lampunya tuh. Pas sudah matiin lampunya, tidurlah mereka bertiga di kasur nih, tiga-tiganya. Posisi tidurnya, Abizar tuh deket pojok jendela, Rio itu di tengah, dan Rizky itu di pinggir deket pintu kamar mandi. Nah, si Abizar tuh nyeletuk, "Yo, kalau malam nih ada yang ngetok-ngetok nih yo," gitu. Nah, si Rio ini emang rada penakut tuh. Dibilang kayak, "Jangan gitu cowok, ntar beneran." Nah, Rizky itu cuma nimpalin ketawa-tawa doang lah. Gak lama abis mereka haihi, Nah, akhirnya lanjut nih ke Cika. Dia bilang pas dia lagi duduk di sofa ruang tamu,